Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita di program Menara Doa channel AGCC GPT Kudus. Setelah beberapa minggu ini kami off karena ada pergantian peralatan untuk siaran ini. Puji Tuhan, berkat Tuhan mengalir sehingga kita dapat memiliki peralatan yang lebih kompeten. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan lebih dalam lagi. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga buat waktu dan kesempatan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Engkau, mengingat hari semakin jahat. Dan biarlah hidup kami senantiasa terus mengandalkan Kau, karena kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu pribadi-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan sucikan hati pikiran kami semua, lidah bibir kami, sehingga segala sesuatu yang kami persembahkan lewat pujian penyembahan boleh layak dan menjadi suatu persembahan yang berkenan di hadirat-Mu. Kalau kuasa roh jahat yang ingin mengganggu jalannya menara doa ini dan ingin mencuri berkat-berkat damai sejahtera sukacita dalam hati kami, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya menara doa ini ada kuasa, ada mujizat, ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sehati sepakat dalam pujian penyembahan. Dan kita semua yang diberkati Tuhan dan siap untuk memuliakan nama Tuhan, mari kita amin kami sama. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita berkata, Tuhan dengarlah seruan doa kami. Setiamu yang menghidupkan aku, sebab aku ingin milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan Engkau mendengar, Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan seluruh tak tersembunyi
Yesus kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Percayalah, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, segala seruan doa kita Tuhan pasti dengar. Janganlah kita mempertahankan apa yang menjadi ego kita, milik kita. Serahkan kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Jangan merasa itu semua dari diri kita sendiri, kekuatan diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala keluh kesah kita yang tersembunyi pun Tuhan mengetahui. Bawa kepada Dia, serahkan kepada Dia. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Hanya Engkau Tuhan kami berharap. Yesus kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu, amin, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini kami milikmu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah di dalam hidup kami. Sebab
milikku Tuhan, Bapa-Ku ini milikku. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, Bapa-Ku ini milikku. Aku pertahankan hidupku kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Haleluya. Hanya padamu Tuhan kami naikkan seruan doa kami. Hanya padamu kami menyatakan hati kami. Kami menyerukan nama-Mu. Kami berkeluh kesah, Engkau tahu keluhan hati kami Tuhan. Hanya padamu. Haleluya. Sana hanya padamu Bapa, hanya padamu kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Ajaib dan perkasa hanya padamu Tuhan. Hanya padamu kami berharap. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Berkata-katalah kepada Tuhan, nyatakan apa yang menjadi keluhan isi hati kita. Berkata jujur kepada Tuhan, Tuhan aku berharap padamu. Aku hanya mengandalkan Engkau. Tidak ada yang dapat kami andalkan di muka bumi ini selain Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Oh,
kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Biarlah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami pribadi. Haleluya, 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 haleluya. Biara para pagora masyekara para nakara para. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Bapa, kami memuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Saat kami melewati badai, Engkau ada bersama kami. Kami tidak takut Tuhan, kalau Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu memelihara kami. Hanya Engkau yang menjadi pegangan hidup kami. Hanya Engkau yang kami andalkan. Jadilah kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan rencana-Mu. Hatiku kan tetap percaya, rencana-Mu indah bagiku. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan rencana-Mu. Hatiku kan tetap percaya, rencana-Mu indah bagiku. Lewati badai, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Bapa, benar Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Hatiku kan tetap percaya, rencana-Mu indah bagiku. Lewati badai, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Lewati badai, lewati lembah, ku percaya Kau selalu sertaku, tak akan goyah imanku padamu, sebab ku tahu semuanya kan indah pada waktunya. Oh, sebab ku tahu
kan indah pada waktunya. Janji-janjimu sungguh ya dan amin. Kau berkata, kami berharga, Kau selalu menyertai kami, memelihara kami. Kau selalu memberi kami ketenangan. Jangan takut, aku selalu besertamu. Kami percaya Tuhan, rancangan-rancangan-Mu sungguh ajaib. Semuanya akan indah dan tepat pada waktunya. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan hal-hal yang sementara yang ada di dunia ini, tetapi kami boleh 100% mengandalkan Engkau, karena hanya Engkau lah yang menjadi pusat segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi pegangan hidup kami. Engkau yang memelihara, Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah pujian penyembahan kami. Boleh menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan terus menjadi firman kehidupan yang akan menuntun langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Setelah hampir sebulan mungkin ya kita off, bertepatan dengan hari raya dan sebagainya, sehingga pengiriman alat-alat itu menjadi sulit, dan juga yang merakit komputer ini juga lagi libur begitu saudaraku ya. Jadi baru hari ini kita bisa berkumpul di dalam acara Menara Doa Online. Puji nama Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di kitab Kidung Agung pasal 5, 6 dan 7. Kitab Kidung Agung pasal 5, 6 dan 7. Saya ingin membaca di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat yang kedua dan seterusnya. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku. Ini suara mempelai prianya. Dia mengetuk. Dia ingin kekasihnya membukakan pintu baginya. Dengan rayuan merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Dia mungkin dalam sebuah perjalanan sehingga kepalanya terkena hujan kalau di tempat ini. Kalau dulu embun di tempat yang dingin. Sehingga dia pengen masuk ke rumah mempelai perempuan itu. Nah kemudian mempelai perempuan ini menanggapi dengan ogah-ogahan. Dia mau tidur, tentunya kalau tidur dia sudah menanggalkan bajunya. Dikatakan bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Biasa kan wanita kalau apalagi gadis-gadis yang anak-anak kerajaan, dia kalau tidur pasti ganti pakaian tidur tentunya, dan dia malas untuk memakai lagi. Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Nah, dia malas dengan ketukan pintu tadi, dia ingin buka, tapi dalam keengganannya kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarkanlah hatiku. Tidak cukup hanya mengetuk, kemudian sang kekasih, sang pria ini memasukkan tangannya ke lubang pintu, mungkin dengan maksud ingin membuka sendiri atau bagaimana. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Di tengah-tengah keengganannya, akhirnya si mempelai wanita ini memutuskan untuk segera bangkit dan cepat-cepat membukakan pintu. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Ku panggil tetapi tak disautnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini gambaran
antara Tuhan dengan kita. Tuhan itu mempelai pria, Tuhan itu tunangan kita ini mempelai pria, wanita, gereja itu mempelai wanita. Tuhan itu mempelai pria. Nah, sama dengan kitab Wahyu. Lihatlah aku mengetuk, barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Ada persekutuan, makan itu menunjukkan persekutuan. Dan tinggal bersama-sama dengan ada persekutuan. Jadi mempelai pria ini ingin bersekutu dengan kekasihnya. Tuhan rindu bersekutu dengan saya dan saudara. Tetapi sekali lagi seringkali kita enggan membuka pintu hati kita dengan berbagai alasan. Sama seperti perjamuan kawin. Saudaraku, yang empunya perjamuan sudah menyebarkan undangan. Tetapi yang diundang mengatakan, waduh aku baru kawin. Aku harus membereskan ladangku baru aku membeli ladang. Dan berbagai macam alasan sehingga undangan itu diabaikan. Begitupun juga di cerita ini, walaupun pada akhirnya mempelai wanita ini turun, tetapi momentum atau kairosnya itu sudah kelewat. Sehingga Tuhan sudah pergi dan tatkala dicari sudah menghilang. Saya mau beritahu saudaraku yang dikasih Tuhan, segala sesuatu itu ada waktu kairosnya. Hubunganmu dengan Tuhan juga ada waktu kairosnya. Kalau engkau digerakkan Tuhan berdoa tengah malam, bangun, segeralah bangun berdoa. Ya, saya antara pagi jam 3, jam 2 mesti bangun untuk berdoa. Kalau Tuhan gerakkan langsung cepat berdoa. Kalau sudah digerakkan untuk memberkati orang lain, segera berkati. Kalau saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, segera jawab. Karena tatkala engkau menundanya, kairos itu sudah lenyap, sudah pergi. Begitupun dalam bisnis. Tatkala ada kesempatan yang baik saudara menunda-nunda, maka kesempatan yang baik itu akan pergi dan tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Nah, ini pentingnya kita cepat tanggap, saudaraku. Jangan ogah-ogahan, jangan jadi mempelai yang malas dengan berbagai macam alasan-alasan. Ya, aduh kakiku nanti kotor. Aduh aku harus ganti baju lagi, nanti aku harus dandan lagi. Karena untuk membukakan pintu ketemu kekasihnya kan tidak cukup 10 menit. Kalau biasanya wanita-wanita dandan dulu tanpa memikirkan sang kekasih yang sedang di luar kedinginan, kepalanya kena embun. Maaf, kepalanya kena salju, bukan hanya embun. Kalau di daerah sini kena embun. Tanpa memikirkan kekasihnya ini ingin segera masuk. Nah, saudaraku, yang pertama hari ini rema Tuhan. Kalau waktu Tuhan menggerakkan kau, lakukan segera. Itu momen yang tepat dan pasti engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tapi tatkala kau tunda, momennya sudah kelewat, bisa jadi mujizat kesempatan tidak engkau alami. Yang kedua, remanya, jangan engkau hanya memikirkan keberatanmu, masalahmu. Aku sudah ganti baju, masa aku pakai baju lagi? Aku sudah cuci kaki, aku harus mengotorkannya lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin zaman dulu tidak ada keramik ya saudaraku ya, paling mungkin ada semacam kain, karpet atau apalah modelnya. Tetapi jelas kalau sudah turun, kemudian berjalan ke halaman, itu pasti kotor lagi. Nah, ini menunjukkan kepada kita jangan hanya memikirkan kepentinganmu. Pikirkan kepentingan Tuhan. Pikirkan penderitaan mempelai pria. Pikirkan pasanganmu. Jangan hanya engkau yang ya aku ndak mood, ya aku males. Jangan, saudaraku. Hidup bersama itu mesti memikirkan apa yang dialami orang lain, apa yang dialami pasangan kita.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sendiri berusaha melakukan firman Tuhan. Kalau saya meminta saudara berkorban, saya sendiri juga berkorban. Saya tidak hanya menyuruh saudara mari berkorban. Tentunya saya tidak pernah memaksa. Karena berkorban itu, kalau saudara memang digerakkan Tuhan, meresponi firman Tuhan, berkorbanlah. Tapi saya selalu memberi contoh. Saya juga ikut berkorban. Saya tidak hanya menyuruh saudara mari kita berkorban. Tidak. Di setiap momen, di setiap acara apapun yang ada di AGCC, saya tidak hanya memikirkan menyuruh saudara berkorban, tetapi saya juga mendisiplin diri saya untuk berkorban. Itulah seimbang, itulah yang dimintakan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan, jangan pikirkan kesibukanmu, kesusahanmu, keterbatasanmu. Mari pikirkan Tuhan yang rindu bersekutu, Tuhan yang mati buat engkau, yang dipaku begitu rupa, dimahkotai duri, ditusuk, ditampar, diludahi. Mari pikirkan pihak Tuhan yang begitu menderita. Sehingga apabila engkau cuma melayani Tuhan, berkorban, itu tidak ada apa-apanya. Dan itu tidak akan membuat kita sombong. Karena kita berpikir di pihak Tuhan jauh lebih besar pengorbanannya. Juga hubunganmu antara suami istri, pikirkan. Ya, pasanganmu berkorban lebih besar, dia lebih sungguh-sungguh. Istri yang bersungguh-sungguh patut dihargai. Suami yang bersungguh-sungguh bekerja, mengurusin A sampai Z. Istri yang ngurusin anak, dapur, semua. Mari kita pikirkan pasangan kita. Jangan hanya kita pikirkan diri kita. Ini rema sehingga terjadi hubungan yang baik. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semua diberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya ajak saudara mengangkat tangan untuk diberkati. Saudaraku, kembalilah beraktivitas. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi rezeki, sehingga apa yang kau pegang oleh tanganmu dibuat berhasil. Engkau tambah sehat, tambah kuat, mengasihi Tuhan, mengasihi keluargamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku pohonkan doa berkati. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini menara doa, sampai jumpa besok. Bye-bye, Tuhan memberkati.